salah seorang ulama salaf terkemuka, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 321 Hijriyah. Dalam risalah akidah yang populer dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang merupakan akidah atau risalah dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau menyebutkan demikian di pembukaan risalahnya, mengatakan hadza dzikru bayani aqidati Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di awal risalahnya beliau mengatakan demikian. Dan risalah akidah At-Tahawiyah ini diterima oleh umat Islam dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, turun temurun, dari generasi ke generasi, hingga sekarang ini yang sudah lebih dari 1000 tahun masih tetap ada, dikaji oleh umat Islam, yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di antara pernyataan yang beliau tuliskan di dalam risalah Aqidah At-Tahawiyah ini, Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far rahimahullah mengatakan, Ta'ala, maha suci dia Allah, anil hududi, dari batasan-batasan, wal ghayati, dan penghabisan-penghabisan. Al-ghayat artinya an-nihayat. Maha suci Allah dari batasan-batasan, wal ghayati, dan penghabisan-penghabisan, wal arkani, dan maha suci dari sisi-sisi. Al-arkan ay al-jawanib, sisi-sisi. Artinya Allah bukan benda, bukan bentuk. Maha suci dari ukuran kecil maupun besar. Wal a'dha'i, dan maha suci dari anggota-anggota badan yang besar, seperti kepala, tangan, kaki. Wal adawati, dan maha suci dia Allah dari anggota-anggota badan yang kecil, seperti jari-jari tangan, telinga, hidung, lidah, dan lain sebagainya. Artinya mutlak Allah maha suci dari segala anggota badan, baik anggota badan yang besar maupun yang kecil. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6, yaitu atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Tidak seperti para makhluknya atau ciptaan-ciptaannya yang diliputi oleh salah satu daripada 6 arah penjuru tersebut. Allah maha suci dari itu semua. Allah tidak menyerupai ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.
Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan. Anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Kemudian Imam At-Tahawi juga mengatakan dalam risalah Aqidah At-Tahawiyah tersebut atau risalah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa orang yang mensifati Allah dengan makna dari makna-makna manusia, sifat daripada sifat-sifat yang khusus berlaku bagi manusia, makna-makna manusia ia sandarkan kepada Allah, maka orang tersebut apa? Faqad kafar. Maka benar-benar ia telah menjadi kafir, keluar dari Islam. Tidak bermanfaat pengakuan dirinya sebagai muslim dengan keyakinan demikian itu. Kalau dia berkeyakinan bahwa Allah memiliki sifat seperti sifat-sifat manusia, seperti itu tadi, menetapkan adanya bentuk dan ukuran, menetapkan adanya anggota-anggota badan bagi Allah, menetapkan sifat-sifat kebendaan baginya seperti gerak, diam, turun, naik, duduk, berdiri, bersemayam atau bertempat, maka ini orang telah mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan, rusak akidahnya, bukan orang muslim. Walaupun dia mengaku dirinya muslim, tetapi dengan keyakinan demikian rusak akidahnya, telah keluar ia dari Islam. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan kata al-wajh disandarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kata al-wajh yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna wajah muka, anggota badan yang merupakan bagian dari kepala kita. Allah Maha Suci dari anggota badan. Allah Maha Suci daripada muka atau anggota-anggota badan lainnya. Beberapa ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang menyebutkan kata al-wajh disandarkan bagi Allah memiliki makna masing-masing sesuai konteksnya, sesuai keadaan pembicaraan ayat itu sendiri. Beberapa di antaranya, misalkan firman Allah di dalam Al-Quran menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa dan kekal. Yabqa artinya kekal, artinya tanpa penghabisan. Al-baqa pada hak Allah artinya apa? Tanpa penghabisan, tidak punah. Wajhu rabbika. Nah, kata al-wajh di sini tafsirkan oleh para ulama kita. Di antaranya oleh Al-Imamul Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Juga ditafsirkan oleh banyak para ulama lainnya dalam kitab-kitab tafsir mereka. Kata al-wajh dalam Al-Quran itu mengandung makna banyak. Dalam konteks ayat ini, wa yabqa wajhu rabbika, maknanya zatu rabbika. Al-wajh dalam makna zat Allah.
Wajhu rabbika zatu rabbika wa yabqa dan kekal, tidak punah tanpa penghabisan. Zat Tuhanmu wahai Muhammad, Dzul Jalali wal Ikram. Dia Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, jadi ayat ini maknanya bukan Allah memiliki anggota badan berupa wajah seperti yang ada pada bagian kepala kita yang tersusun daripada mata, hidung, mulut dan lain sebagainya. Allah Maha Suci daripada anggota badan semacam demikian itu. Nah, tetapi makna ayat ini wa yabqa wajhu rabbika, yang dimaksud wajah di sini artinya apa? Zat. Kekal zat Tuhanmu, kekal zat Allah. Apa yang dimaksud dengan zat Allah? Artinya hakikat Allah. Zatullah artinya haqiqatullah. Bukan artinya zat Allah sebagai benda. Ketika kita mengatakan kata zat ini bagi manusia, maka yang dimaksud adalah tubuhnya, fisiknya, raganya. Zat fulan, maka yang dimaksud apa? Jismuhu, tubuhnya atau raganya. Tetapi pada hak Allah kata zat bukan dalam makna tubuh. Zatullah maknanya haqiqatullah. Zatullah maknanya apa? Haqiqatullah. Bukan dalam pengertian fisik, bukan dalam pengertian raga. Nah, maka ayat ini wa yabqa wajhu rabbika tidak boleh difahami dalam makna fisik, dalam makna anggota badan. Al-wajh dalam ayat ini yang dimaksud adalah zatu rabbika, zat Allah. Karena itu pula lanjutan setelahnya penyebutan sifat Dzul Jalali wal Ikram. Dia Allah pemilik Al-Jalal, keagungan, wal Ikram dan kemuliaan. Itu untuk memberikan pemahaman terhadap apa? Zat Allah. Penyebutan Allah Dzul Jalali wal Ikram adalah sifat baginya. Nah, kalau difahami kata al-wajh yang disebutkan sebelumnya wa yabqa wajhu rabbika, difahami dalam pengertian anggota badan, dalam makna muka atau wajah, berarti Dzul Jalali wal Ikram itu berarti sifatnya kembali kepada wajahnya saja. Menjadikan apa? Allah yatajazza, terbagi-bagi, yataba'adu, terpisah-pisah dan terbagi-bagi, mustahil demikian. Paham tidak ini? Allah memiliki nama Dzul Jalali wal Ikram. Nama ini adalah bagi zatnya. Allah memiliki sifat Dzul Jalali wal Ikram. Tidak diperuntukkan hanya bagi wajah. Bagi Allah. Allah mustahil tersusun daripada bagian-bagian daripada wajah atau anggota-anggota badan lainnya. Nah, karena itulah maka kata al-wajh di sini bukan dalam makna anggota badan, tapi dalam ayat ini maknanya zat. Wajhu rabbika ay zatu rabbika. Satu. Ayat lain yang juga ada penyebutan kata al-wajh yang disandarkan bagi Allah dalam firman Allah Suratul Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu syai'in halikun illa wajhahu.
Kullu syai', segala sesuatu, halikun itu binasa, punah, hancur, illa wajhahu. Ayat ini banyak para ulama telah menjelaskannya. Di antaranya Al-Imamul Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari mengatakan illa wajhahu ay illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah tidak akan punah. Jadi al-wajh di sini ditakwil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam mana apa? Al-mulk. Dalam Sahih Bukhari disebutkan demikian. Nah, sehingga ini menjadi bantahan terhadap orang-orang Wahabi yang anti terhadap takwil. Mereka yang mengatakan al-mu'awwil mu'attil, orang yang melakukan takwil terhadap ayat Al-Quran, sama juga kata mereka mengingkari ayat-ayat tersebut atau mengingkari Al-Quran. Na'udzubillah. Ayat ini ditakwil oleh Imam Bukhari. Al-wajh, kata beliau apa maknanya? Al-mulk. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, kata beliau apa? Illa mulkahu. Ulama lainnya selain Al-Imam Al-Bukhari juga mentakwil ayat ini, seperti di antaranya dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang juga seorang ulama salaf. Dikutip bahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab sahihnya, juga dikutip oleh banyak para ulama lainnya. Ayat ini ditafsirkan dan ditakwil oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu syai'in halikun illa wajhahu ay illa ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun itu binasa, illa wajhahu, kecuali perkara-perkara yang dijadikan untuk taqarrub kepada Allah. Yang dimaksud adalah amal-amal soleh, at-ta'at wal hasanat wal qurubat. Jadi ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, as-solihat, amal-amal soleh, itu tidak akan punah. Itu tidak akan punah. Itu akan sampai ke akhirat dan dibalaskan bagi para pelakunya. Tidak akan punah daripada amal soleh tersebut. Nah, maka ayat ini dalam makna tafsiran para ulama kita, di antaranya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, menyebutkan demikian. Kullu syai'in halikun illa wajhahu ay illa ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Ini juga takwil dari ulama salaf. Nah, jadi dalam makna ini pengertian ayat adalah kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan binasa, akan punah, kecuali amal-amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang itu akan kekal sampai akhirat dan dibalaskan kepada para pelakunya. Tidak akan sia-sia, tidak akan hilang. Sekecil apapun akan didapati kebaikan tersebut jika dikerjakan ikhlas dengan niat baik karena Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar dzarrah sekalipun itu kebaikan akan dia dapati balasannya di akhirat nanti. 2. Ayat lainnya yang juga menyebutkan kata al-wajh yang disandarkan bagi Allah dalam suratul Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
fasamma wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap. Yang dimaksud ayat ini ayat membicarakan tentang solat di atas binatang tunggangan, solat sunnah. Solat apa? Solat sunnah, bukan solat wajib. Solat sunnah dikerjakan dalam keadaan apapun boleh. Tidak harus dalam keadaan sempurna seperti dalam solat wajib. Mampu berdiri, memilih duduk dalam solat sunnah boleh. Bahkan sambil berbaring pun boleh. Termasuk ayat ini membicarakan tentang solat sunnah di atas binatang tunggangan. Hukumnya boleh. Unta, kuda, apalagi binatang tunggangan. Dan semacamnya. Disebutkan dalam ayat ini, fa aynama tuwallu, maka kemanapun kalian menghadap dalam solat kalian daripada solat sunnah di atas binatang tunggangan tersebut, fasamma wajhullah, fasamma ay fahunaka, maka di sanalah wajhullah. Di sini ada penyebutan kata wajah disandarkan bagi Allah, wajhullah. Ayat ini ditakwil oleh Al-Imam Mujahid, murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah, ahli tafsir terkemuka di antara para sahabat Rasulullah yang sangat kompeten, mumpuni dalam tafsir Al-Quran. Oleh karena beliau mendapatkan doa spesial dari Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hampir semua kitab tafsir dalam setiap ayat Al-Quran mesti ada qaul Ibnu Abbas di dalamnya. Kitab tafsir apapun, setiap ayat, tafsiran setiap ayat dalam kitab tafsir apapun mesti ada kutipan dari qaul atau pendapat Abdullah bin Abbas. Atau kalau tidak kutipan beliau, maka murid-murid beliau. Seperti itu tadi, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, Muqatil, Tawus, nama-namanya tuh para murid Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in, dan banyak para ulama lainnya. Nah, salah satu murid Abdullah bin Abbas yaitu Imam Mujahid. Beliau mentakwil firman Allah ini, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kata beliau apa? Qiblatullah. Wajhullah artinya Qiblatullah, kiblat Allah. Nah, sehingga makna ayat ini itu tadi konteksnya adalah bicarakan tentang solat sunnah di atas binatang tunggangan. Fa aynama tuwallu, maka kemanapun kalian menghadap dalam solat sunnah kalian di atas binatang tunggangan. Fahunaka fasamma, fahunaka, maka di sanalah wajhullah ay qiblatullah, qiblat Allah. Yang dimaksud sah solatmu umpama engkau dibawa oleh binatang tunggangan tersebut serong kanan, serong kiri, berpaling daripada arah kiblatnya. Dalam keadaan jalan itu binatang, nyerong kanan, nyerong kiri dan seterusnya sambil jalan, sah salatnya. Salat sunnah, khusus ini untuk salat sunnah. Nah, jadi ayat ini kata wajhullah yang disebutkan di dalamnya bukan dalam makna anggota badan, bukan dalam makna muka atau wajah. Konteks ayat ini berbicara tentang salat sunnah di atas binatang tunggangan. Dan makna wajhullah di dalamnya bukan wajah Allah, tapi qiblatullah. Paling tidak
Sudah 3 makna kata al-wajah yang disandarkan bagi Allah dari para ulama kita. Yang jelas kata al-wajah yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut disandarkan bagi Allah bukan dalam pengertian muka atau anggota badan. Tadi disebutkan al-wajah dalam makna apa? Az-zat. Seperti dalam firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika ay dzatu rabbik. Al-wajah dalam makna al-mulk, kerajaan atau kekuasaan. Firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, qala al-Bukhari illa mulkahu. Tafsir lain terkait ayat ini atau takwil lain terkait ayat ini, illa wajhahu ay illa ma yutaqarrabu bihi ila Allah min at-ta'at. Dalam makna ketaatan, kesalehan. 3. Yang keempat termasuk dalam makna al-qiblah. Seperti takwil al-Imam Mujahid terhadap firman Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dapat dipaham tidak ini? Kata al-wajah dalam bahasa Arab kadang juga bermakna ar-ridha. Dalam makna apa? Ridha. Contoh seperti ini banyak. Dalam bahasa Arab jika dikatakan, misalkan saya memberikan hadiah kepada seorang, uhdi laka hadzal kitab, aku hadiahkan bagimu akan ini kitab liwajhillah. Apa artinya liwajhillah? Ay limardatillah, untuk mencari ridha Allah. Apa artinya mencari ridha Allah? Artinya untuk meraih pahala darinya. Dalam bahasa Arab biasa dipakai begitu itu. Jadi kata al-wajah dalam makna apa? Ar-ridha. 5 itu sudah. Termasuk dalam makna ini sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid lalu membaca kalimat-kalimat yang oleh Rasulullah diajarkan. Kalimat tersebut sangat besar manfaatnya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimat sangat besar manfaatnya. Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya, siapa orang berangkat dari rumahnya menuju sholat dan membaca bacaan tersebut di dalam perjalanannya, kata Rasulullah apa? Istaghfar lahu sab'una alfa malak, maka beristighfar baginya, memohonkan ampunan baginya kepada Allah sab'una alfa malak oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, kita dimohonkan ampunan oleh para malaikat jumlahnya 70.000. Mohonkan ampunan oleh mereka kepada Allah bagi kita. Lalu kata Rasulullah dalam hadis ini, istaghfar lahu sab'una alfa malakin wa aqbalallahu alaihi biwajhihi. Aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfar lahu sab'una alfa malak. Apa artinya aqbalallahu alaihi biwajhihi? Ay bima'na ridha anhu. Aqbalallahu alaihi biwajhihi maknanya apa? Allah meridhai. Al-wajh di sini bima'na ridha. Allah meridhai orang tersebut. Dan ridha Allah itu sangat mahal. Orang mencapai derajat di mana dia telah meraih ridha Allah, telah tinggi derajatnya. Rasulullah senantiasa berdoa seperti itu, mengajarkan kita. Bahkan di bulan Ramadan,
Rasulullah mengajarkan kita apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata. Dalam Al-Quran Allah menyebut para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Rasulullah itu orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Para sahabat Rasulullah, apalagi para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Mereka yang terlibat dalam perang Badar, mereka yang terlibat dalam perang Uhud. Para sahabat Rasulullah oleh Allah disifati apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, maka meraih ridho Allah itulah di antara puncak daripada penghambaan kita terhadapnya dengan berbagai bentuk ibadah dan amal soleh supaya kita meraih ridho Allah. Seperti halnya para sahabat, orang yang mendapatkan ridho Allah mendapatkan surganya Allah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan aqbalallahu alaihi biwajhihi. Apa artinya aqbalallahu alaihi biwajhihi? Ai bima'na ridha anhu, artinya Allah meridhoinya. Bukan artinya aqbalallahu alaihi biwajhihi lantas Allah punya wajah menghadap orang tersebut. Nauzubillah. Allah Maha suci daripada anggota-anggota badan. Jadi paling tidak sudah kita kutip malam ini kata al-wajh yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna anggota badan. Beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah penyebutan kata al-wajh yang disandarkan bagi Allah memiliki makna masing-masing. Yang jelas semua itu bukan dalam makna anggota badan. Imam At-Tahawi di awal pembicaraan kita tadi mengatakan apa? Ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Allah Maha suci dari anggota-anggota badan, baik anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Allah Maha suci dari itu semua. Dapat dipahami? Wallahu a'lam bissawab.